Selamat datang kembali di channel Coding by Ito. Pada video kali ini khusus untuk sharing ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang JavaScript roadmap atau roadmap JavaScript gitu. Jadi apa itu roadmap JavaScript? Nah ini dia. Jadi bagi teman-teman yang sedang struggle belajar JavaScript, terutama bagi yang baru masuk di sesi atau di tahap dimana teman-teman udah belajar HTML, CSS, dan JavaScript, namun kurang mudeng gitu kan, kurang paham gitu, tentang apa yang ada di materi JavaScript kebanyakan gitu, entah itu di video, kursus, atau internet. Mungkin saya bisa sedikit sharing tentang JavaScript ini sambil melihat roadmapnya sekalian gitu. Oke. Jadi JavaScript ini kan salah satu langkah yang setelah kalian belajar HTML, CSS di web pemrograman web gitu ya. JavaScript ini ada elemen paling penting, yaitu bahasa pemrograman yang penting dipelajari untuk si programmer web gitu. Jadi bagi teman-teman yang kalau misalnya JavaScript-nya kurang atau masih gagap atau masih belum lancar, terutama kayak misalnya masih struggle lah ibaratnya di case-case dimana teman-teman harus pakai JavaScript, nah teman-teman saran saya wajib teman-teman dalami fundamentalnya dulu gitu. Jadi oke, kita langsung saja kita bahas di misalnya introduce JavaScript. Mungkin teman-teman udah tahu ya JavaScript ini bahasa pemrograman, di samping ini ya HTML, CSS yang berjalan itu bareng. Dan di sini banyak juga nih sebenarnya di roadmap SH ini artikel-artikel yang mungkin teman-teman bisa menjadi referensi gitu belajar JavaScript sebenarnya. Nah, jadi kita bahas dulu di legendnya. Misalnya di sini ada yang legend ini ya namanya hijau, beginner topik. Dan kalau misalnya ungu intermediate ya artinya teman-teman udah bisa tapi belum terlalu paham gitu. Atau yang advanced topik mungkin kita akan sedikit bahas saja gitu. Karena kita kan fokus di bagian yang beginner topik dan intermediate topik gitu aja sih. Oke, jadi teman-teman ketika belajar JavaScript atau terjun dengan bahasa JavaScript, bahasa pemrograman, jadi teman-teman harus paham dulu tentang ini nih, all about variables. Ini paling penting ya. Jadi teman-teman paham tentang penggunaan variabel yang ada di JavaScript, termasuk kayak sifat-sifatnya. Kayak misalnya kayak ini ya, variable declaration, implementasinya, hoisting itu apa, penamaan, dan juga scope gitu. Sebenarnya ini generik ya, di semua bahasa pemrograman juga minimal paham gitu, dan biasanya sifat-sifatnya hampir sama. Kayak misalnya menulis variabel itu menggunakan apa gitu kan. Kalau di JavaScript sebenarnya ada 3 atau sekarang, var, let, sama cons gitu. Nah, teman-teman juga harus paham apa bedanya var, apa bedanya let, dan apa bedanya cons gitu ya. Ini, nah sedikit. Jadi itu teman-teman harus bisa membedakan tentang deklarasi variabel, terutama yang bagi pemula ya. Jadi kalau misalnya masih bingung let itu buat apa, cons itu buat apa, nah teman-teman harus cari tahu tentang variabel JavaScript. Lalu masuk ke misalnya function yang di sini ya, cara menulis function, misalnya block JavaScript, block function, lalu global function, global variable ya, variable sifat gitu. Oke, lalu di sini ada intermediate topic, object prototype. Nah sebenarnya jadi di JavaScript itu ada objek namanya object prototype. Bisa kayak gitu. Jadi itu saya sebuah model prototype yang dimana bawaan dari JavaScript sendiri gitu. Ya kebutuhannya sama untuk misalnya ini ya, untuk apa ya, kebutuhannya untuk mendukung teman-teman dalam pengembangan gitu. Returns. Nah banyak sih objek seperti itu apa aja. Kita bisa cek juga di MDN ya objek prototype nih. Banyak juga tuh kayak ini. Ini masuknya udah masuk ke OOP ya teman-teman. Jadi mungkin di luar bahasan
tapi semua program biasanya semua bahasa pemrograman akan masuk ke situ juga gitu. Lalu prototypal inheritance, ini yang inheritance ya. Oke. Untuk yang B ini menurut saya untuk di pemula itu nggak harus tahu, nggak harus fasih gitu, tapi cukup tahu aja gitu. Kalau JavaScript ada ini dua ini. Lalu masuk ke data types ya. Nah, jadi teman-teman harus kuat dan atau paham tentang data types ya. Misalnya di sini ada string, ada number, ada begin ya, dan lain simbol juga ada nih kalau misalnya untuk intermediate. Jadi tipe data di JavaScript itu apa aja. Jadi setiap bahasa pemrograman itu biasanya punya tipe data yang hampir sama, bedanya tuh mungkin lebih ke cara deklarasikannya seperti apa, seperti itu. Teman-teman penting sekali untuk mempelajari basic tentang tipe datanya JavaScript itu, termasuk yang undefined sekalipun itu termasuk tipe data ternyata gitu di JavaScript. Lalu ini kan masuk ke primitive types. Nah, masuk ke type casting ya. Type casting ini mirip seperti apa ya? Type casting itu dijelaskan misalnya nah, type casting konversi, transfer data, tipe data yang jadi type casting ini tuh seperti kayak misalnya gimana caranya teman-teman bisa mengubah data kayak number ke string ke number, kayak number ke array kayak gitu, dan number ke boolean kayak gitu. Jadi nah seperti itu teman-teman juga harus kuat ya. Jadi banyak sekali JavaScript itu karena dengan anomalinya kadang kan ada meme tentang JavaScript sendiri gitu ya, yang membedakan bahasa ini dengan bahasa yang lain. Nah, teman-teman juga harus aware tentang penggunaan type casting seperti ini ya, menentukan secara eksplisit type casting misalnya parse in, parse float, full string kayak gitu. Ini metode bawaan dari JavaScript sendiri. Misalnya di sini ini lebih ke fundamentalnya kan, tutorial. Nah ini jadi biar apa namanya, biar teman-teman ketika mendeklarasikan tipe data misalnya string itu tuh teman-teman pastikan itu string gitu. Lalu kita lanjut ke data structure. Nah, data structure ini lebih ke ini, data untuk modify, mengatur model data dengan rupa sebagai hasil modifikasi sekian. Oke, jadi ini lebih ke kayak penggunaan itu ya, data manipulation ya, kayak misalnya gimana caranya tadi tipe data primitif ya, misalnya string, number, itu jadi data yang benar-benar kayak misalnya yang bisa diolah kayak objek, array gitu. Jadi kan ada struktur data Google, katanya seperti Google yang paham dengan konten sebuah halaman website gitu ya. Oke, general, key, collection. Nah ini yang nggak pakai key tapi biasanya objek ya bentuknya. Nah, di sini masuk ke materi yang intermediate ya. Teman-teman yang pemula mungkin cukup tahu aja ini ada tipe yang seperti ini. Ada juga yang indexing collection, ada tipe array dan array. Nah pastinya kita tidak asing kalau misalnya kita bekerja atau belajar JavaScript itu tidak asing dengan namanya array. Tidak hanya JavaScript tapi pihak bahasa pemrograman lain juga. Tapi banyaknya di JavaScript itu pasti mainnya dengan array, terutama ketika teman-teman berhadapan dengan page API seperti itu, pengolahan data, manipulasi data di website atau di menampilkan sesuatu itu pasti yang berurutan atau list itu kan pasti pakai array seperti itu teman-teman. Oke, lalu setelah itu nah ini equality comparison, ini lebih ke kayak if atau condition ya, kondisi kayak gitu ya. Oke, di antara dua orang. Jadi misalnya contohnya kayak gini kan, misalnya apa bedanya dengan strip sama dengan 2 sama dengan 3 atau object is gitu kan. Di JavaScript itu kalau nggak salah sama dengan 2 itu artinya value-nya sama tapi mengabaikan tipenya. Tapi kalau yang 3 ini value-nya sama tapi tidak mengabaikan, jadi tipenya harus sama juga. Kayak tipe di sini adalah tipe datanya, misalnya
string tipe datanya dengan string ya harus string gitu, pasti true. Tapi kalau misalnya dengan dua string dengan number, bisa jadi itu true tapi tipe datanya beda gitu. Nah itu ada keunikan JavaScript ini. Nah, dan juga di sini ya kayak object is, ini bawaan dari si method object, kelas object di JavaScript ya. Jadi yang compare satu kalau misalnya non true, nanti dia kan kasih output false ya. Terus di sini negatif false, enggak ada negatifnya, objek dengan ini false. Ini bisa teman-teman pelajari di artikel MDM di roadmap ini ya, di roadmap SH ini. Oke, type testing quality, tapi intinya ini tuh lebih ke kayak teman-teman bisa ngebedain antara kondisi antara tipe data satu dengan tipe data yang lainnya gitu. Oke, masuk dari kondisi ke comparison ke looping. Nah, di looping sendiri kan ada di JavaScript itu ada banyak sih, ada for, ada dual, terus ada juga kayak break continue-nya ini statementnya for apa tuh. Ini basic sih, jadi jadi sebenarnya di JavaScript itu untuk looping yang pakai keyword itu ada ya, pakai keyword for itu masih ada. Tapi saya kasih tahu aja in case di real project itu kadang looping seperti ini nggak dipakai, itu lebih pakainya misalnya array pakai map gitu, atau enggak pakai for yang itu tuh udah jarang sekali saya juga pakainya itu, karena sekarang udah pakai yang langsung dari metode mapnya, dari metode arraynya sendiri segitu. Tapi teman-teman wajib ya, terutama yang masih belum paham tentang looping di JavaScript itu wajib banget untuk pelajari tentang looping ini. Karena apa? Di sini ada itu basic dimana teman-teman memahami bagaimana looping bekerja gitu di bahasa pemrograman seperti itu. Lalu ke control flow. Nah ini ada if else ya, ini penting kondisi ya, if else switch. Kalau misalnya if else tuh untuk yang kalau enggak ini ya else gitu. Nah, kalau switch ini, kalau ini sih untuk multiple condition gitu, bisa statement terus. Nah ini kondisi gitu yang dijelasin. Terus teman-teman belajar exceptional handling. Kalau misalnya enggak masuk if ya apa handlingnya seperti itu. Jadi kalau misalnya enggak masuk switch apa defaultnya gitu, kayak gitu teman-teman. Handling ini lebih ke apa ya, basic pemrograman aja gitu, bukan jadi hanya di JavaScript. Di pemrograman teman-teman juga harus paham tentang logika pemrograman gitu. Lalu ada juga nih expression dan operator ya. Ini lebih ke operator ya, misalnya ini conditional, koma, benar itu plus minus ya, banyak. Nah ada, dan ini ada yang intermediate, ada begin, saya juga baru lihat ya, twice. Oke, ini lebih ke operator. Jadi mungkin bingung ya. Jadi lebih ke operator, dimana kayak ya perhitungan gitulah teman-teman. Hal basic sebenarnya untuk di bahasa atau logika pemrograman. Lanjut kita lewatin ini ya, langsung function misalnya. Nah function di JavaScript yang sekarang ini default param misalnya. Sekarang udah bisa pakai default param kalau nggak salah ya. Jadi dia kalau misalnya nggak kasih default param, dia value-nya undefined gitu ya, value awalnya. Jadi dia bisa pakai res itu kayak kita bisa menaruh param dengan nilai apapun gitu. Salah tuh seperti ini ya kalau res itu bentukannya, misalnya ini ya, function if not misalnya ini res itu seperti ini kalau JavaScript. Nah ini res. Nah jadi dia dibaca ini sebenarnya array. Kalau misalnya kita konsol type of res, ini pasti array isinya seperti itu teman-teman. Oke, balik teman-teman.
ke browser. Lalu ada juga ini cukup tahu aja teman-teman karena dicentang juga kan, cukup tahu. Dan ini scoop, lexical scooping, closure, ini udah masuk ke intermediate. Nah, recursion itu kalau nggak salah kita ngedefine function terus kita panggil functionnya di dalam function tersebut. Misalnya kayak gini ya, saya punya function recursive terus saya. Nah, di dalam sini tuh manggil lagi recursive gitu. Itu maksudnya recursive. Di beberapa case ada yang seperti itu, cukup membantu, seperti kayak kita menentukan timeout ya, terutama di aplikasi React gitu. Tapi beberapa case juga jarang sekali saya pakai recursion gitu. Oke, closure ini udah masuk pembahasan yang jauh ya, tapi teman-teman bisa cukup tahu aja, tidak harus wajib ya. Lalu ini kan JavaScript, pastinya teman-teman udah masuk nih ke arah intermediate JavaScript ya, misalnya kayak DOM API itu kayak untuk website ya, HTML DOM sini. Jadi JavaScript kan kalau misalnya kita inspect di sini ya, misalnya inspect dokumen, yang kayak gini tuh maksudnya udah masuk domnya JavaScript gitu. Dokumen. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung tentang DOM API itu apa aja ya, sesimpelnya tadi kita buka konsol terus kita kayak coba satu-satu. Nah, itu mungkin pelajari lebih di situ ya. Jadi nantinya teman-teman bisa bagaimana cara mengubah warna dan lain-lain, itu basic sekali di JavaScript DOM API ini. So ke strict mode ini lebih ke biasanya dipakai di framework itu. Kalau misalnya native JavaScript itu kadang nggak pakai strict mode ya. Jadi cukup tahu aja teman-teman ada metodenya strict mode ini. Lalu ini nih yang paling penting, ini kita lewatin using this keyword nih. Nah, kalau misalnya teman-teman terbiasa pakai OOP atau tahu OOP, pasti nggak heran dengan namanya this. Jadi di sini tuh kayak nge-reference si ininya, kayak kelasnya gitu ya. Kalau misalnya di OOP itu objek refer ke objek this, objek sendiri. Jadi kayak kalau misalnya saya contohkan di sini, contohnya misalnya gini ya, saya punya sebuah function namanya render gitu. Lalu di sini kan function render khususnya kayak console log this gitu. Nah, apa yang terjadi yaitu adalah dia akan menampilkan output rendernya itu sendiri sebagai apa gitu. Dan this ini hanya berlaku jika teman-teman mendeklarasikan sebagai function ya, pakai keyword function. Kalau teman-teman ngedefine functionnya seperti ini, pakai const terus render terus pakai arrow, itu nggak punya this, karena arrow ini ngebebas ya. Di sini bakal undefined, this undefined seperti itu. Jadi yang bisa pakai di sini hanya di function atau enggak yang pakai class ini render gitu. Nah, ini udah pasti punya this seperti itu teman. Oke. Dan yang paling di sini kan ada using keyword, event handler. Nah, ini udah masuk pembahasan yang lanjutan sebenarnya kan. In method, in a method, and alone, arrow function gimana katanya sini. Dan udah masuk sini ya, asynchronous JavaScript. Nah, ini materi penting sebenarnya, asynchronous. Kadang developer sekarang itu yang baru-baru tuh agak suka bingung antara asynchronous sama asynchronous tuh bedanya apa di JavaScript itu. Bahkan kadang ngedefinisinya langsungnya kadang bingung juga, kayak gimana ya,
kayak harus pakai asinkronus apa tidak gitu. Padahal itu nggak perlu pakai asinkronus, tapi malah pakai async await gitu, kayak gitu itu. Nanti kita jelaskan di video lainnya, karena ini kan di video ini hanya kita bahas secara singkatnya saja. Oke, jadi ini penting banget nih untuk melakukan REST API, misalnya mendapatkan ini ya kayak metode get user median ini bawaan dari browser gitu ya, bawa kamera. Oke. Lalu nah di asynchronous JavaScript ini promise, nah teman-teman pasti belajar promise gitu. JavaScript ini dikenalkan sudah pada saat JavaScript 6 ya. Sekarang udah pakai ada callback juga itu, callback argument. Jadi sebelum ada promise tuh dulu tuh ada callback ya, sekarang udah pakai pada promise semua. Tapi callback masih tetap, callback itu lebih ke kayak function function yang diperlukan untuk setelah apa tuh eksekusi kode itu apa gitu, callback biasanya. Lalu turunannya nih dari promise ini turunan ada async await turunan. Nah ini penting banget ya teman-teman, walaupun ini centangnya ungu intermediate, tapi penting untuk beginner sekarang atau misalnya pemula sekarang belajar async await di JavaScript, karena hampir seluruh project pasti nggak jauh dari Fetch API, dan Fetch API itu pasti ada async await seperti itu. Async await di sini maksudnya kayak keywordnya aja sih. Jadi bagaimana penerapan async await ini teman-teman di aplikasi teman-teman tuh gimana? Nah, itu penting banget teman-teman pelajari, kalau bisa sampai di luar kepala gitu. Seperti itu teman-teman. Lalu mungkin zaman sebelum ada async await itu basicnya ada XHTML request ya, terus ini fetch. Ini lebih ke metodenya untuk Fetch API. Yang baru kan fetch. Ini kan ya, ini yang lama. Kalau teman-teman misalnya penasaran bisa aja coba sih pakai yang HTML request, tapi rata-rata sekarang di project itu udah pakai fetch ya, karena ini yang terbaru ya, lebih efisien working with API gitu. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya ini masuk jadi JavaScript developer udah pasti mainnya nggak jauh dari API gitu, itu udah pasti gitu, atau nggak bikin API sendiri gitu. Terus masuk ke topik yang lanjutan, kelas. Ini kalau ya manipulasi kelas ya, kalau misalnya teman-teman bikin sebuah berguna banget bukan untuk bikin sebuah package biasanya di JavaScript itu, generator, terus modul. Nah kalau udah masuk modul berarti kan teman-teman udah paham tentang manajemen ini ya, manajemen package. Misalnya gimana bikin package kayak di npm, atau misalnya nge-reuse style atau add npm gitu. Nah, ini ada modul sih rekaman JavaScript. Jadi rekaman JavaScript itu dipakai JavaScript Node.js, sedangkan ISM ini standar how JS module works implement features in browser gitu. Biasanya dipakai nih, modul dipakai untuk front end framework katanya modul. Kalau ini Common.js itu lebih bisa dipakai ke Node.js nya aja, kayak jadi nggak selama ada Node.js gitu. Bisa juga gitu, tapi CJS ini with UC jadi kayak banyak kan dipakai untuk backend biasanya, karena kode backend itu biasanya lumayan apa ya, nggak ngikut gitu biasanya tuh, masih pakai versi JavaScript yang lama. Tapi sekarang tuh sudah banyak kok kayak framework JavaScript yang sudah modern lah gitu. Contohnya yang tutorial yang saya buat di channel ini menggunakan Hono gitu, itu kan udah pakai TypeScript sebelum JavaScript. Oke, lalu ini pembahasan lanjutan memori manajemen. Teman-teman mungkin cukup tahu aja atau tidak, di skip aja tuh nggak apa-apa. Garbage collector ini cukup tahu aja bagaimana caranya biar kita ngebikin kode kita tuh efisien tanpa makan memori banyak sih gitu. Oke. Lalu yang paling penting adalah ini using browser DevTools ya.
Kalau misalnya kalian JavaScript developer tapi nggak tahu cara pakai debuggernya, itu wah kebangetan sih. Berarti selama ini kalian ngedebug kayak apa gitu. Tapi di sini dia ada juga dipecah, dia ada debugging isu, memory leak, dan ada debugging performance. Ini lebih ke bagaimana mengaplikasikannya di ini ya, di tools ini apa namanya, developer tools. Misalnya di browser ini kan ada, nah ini di browser kayak gini aplikasiannya yang tools ini ya gitu. Oke, selesai. What next? Mau kemana katanya kan, kata dia. Jadi itu teman-teman yang saya bisa bahas tentang JavaScript di .NET ini. Jadi ada banyak poin penting sebenarnya. Walaupun di sini sebenarnya semuanya penting, tapi teman-teman tidak usah takut untuk pelajari semua. Cukup yang penting-penting saja yang teman-teman kira-kira pahamin atau butuhkan saja sebenarnya, yang perlu dipertajam. Karena di real project kita tetap belajar ya, tetap harus berkembang juga. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton serial sharing kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe ya like aja video ini ya. Thank you.